Selamat sore sahabat Warta Kota dan sahabat Tribun News. Dan kali ini di sore yang cukup cerah dan panas ini ya, saya telah kedatangan tamu spesial yaitu legenda timnas sepak bola Indonesia dan juga pencetak rekor terbanyak Liga 1 Indonesia. Bahkan sebelum Liga 1 bernama Liga 1 dulu dari eranya Dunhill juga. Dan beliau mencetak rekor itu di tahun 94 musim 94-95 maksud saya. Dan beliau adalah Peri Sandria. Selamat sore Bang Peri. Selamat sore. Apa kabar ini Bang? Alhamdulillah sehat. Wah, sehat dan makin bugar ini kelihatan. Selalu berolahraga. Asik. Bang, selepas memutuskan pensiun dari sepak bola tahun 2005 lalu, nah itu kan tidak ada lagi kontrak, kemudian tidak ada lagi pemasukan yang sebelumnya didapatkan. Nah, itu kehidupan abang langsung berubah kontras kah atau gimana bang? Ya, selama saya selesai dari 2005 itu saya tidak berhenti di situ aja ya, sebagai tidak berhenti di lapangan. Di sisi lain juga ada usaha istri. Ya, saya bantu usaha istri ya waktu itu ya, beberapa usaha yang saya bantu buat istri. Selama beberapa tahun saya bantu istri. Setelah itu memang saya ini orangnya susah disuruh-suruh mas, apalagi istri. Ya udah, jangan ini aja, mending ambil kursus sana, ikut kursus jadi pelatih. Saya nggak mau tetap. Saya bilang kenapa? Buat apa saya mau kursus jadi pelatih? Ilmu saya kasihkan ke sepak bola Indonesia. Saya udah niat saya itu udah jelek. Karena apa? Di Indonesia ini ilmu saya kasih, ilmu saya kalah dengan non tenis daripada teknis di Indonesia. Jadi saya nggak mau. Jangan punya beranggapan begitu kata istri. Istri saya itu selalu terus kasih motivasi saya. Gitu. Semenjak saya jadi pemain, dia juga motivasi saya disuruh kursus. Alhasil saya 2009 atau 2008 itu. Akhirnya saya maulah untuk ikutin kursus. Waktu itu saya langsung ke C, bukan ngambil ke D-nya dulu. Awalnya kan harus ngambil D ya, dasarnya dulu. Ya mungkin karena mereka lihat saya dari mantan kali ya. Okay. Saya tidak tahu yang namanya kursus itu, saya nggak tahu apa-apa ya. Saya datang juga dengan celana pendek, dengan sepatu, udah kayak instruktur aja gitu kan. Yang lain kan rapi, pakai seragam, celana panjang. Jadi saya datang masuk ke kelas, saya diketahui sama instruktur. Dia bilang, kau mau kursus apa menjadi instruktur? Saya bilang kenapa? Yang penting saya kan nggak telanjang, saya bilang. Ya saya kan nggak tahu kalau memang harus begini aturannya kan, harus seragam, harusnya kan saya nggak tahu. Ya kan, saya buta soal kursus. Akhirnya saya ikutin kursus, saya perhatikan, saya ikutin, ngambil C. Alhamdulillah yang saya buta itu, saya dapat peringkat gitu. Karena memang dalam kursus itu saya perhatikan, oh rupanya kursus ini hari-hari yang setiap saya latihan, hari-hari yang pernah saya mainkan di lapangan, ini rupanya. Jadi di otak saya udah nyambung gitu. Jadi mereka dengan bicara di depan nama instruktur yang ngoceh di depan, ya saya biarin, saya tidur. Saya nggak peduli dia ngomong apa, saya biarin, saya tidur. Yang penting di praktek cara kerja oke, bagus. Jadi selama saya selesai kursus waktu itu 2 minggu saya dapat sertifikat. Alhamdulillah 2009 itu saya dapat job langsung gitu loh. Dan dapat job juga nggak dekat-dekat, jauh sekalian. Waktu itu saya di Riau ya, di Riau itu Pekanbaru tapi di Kabupaten Siak. Waktu itu dia divisi 3. Waktu itu zamannya LPI, ada dualisme kan, saya LPI. Alhamdulillah prestasi saya itu loloskan dia naik ke divisi 1. 2010 itu naik ke lolos divisi 1. Dari divisi 3? Dari divisi 3. Dari divisi 2. Oh, dari divisi 1, maaf. Okay. Setelah itu saya masih diperpanjang. Waktu itu saya juga ada masalah juga di situ, masalah dengan kepengurusannya. Ada beberapa pengurus saya selalu mendikte saya, selalu memojokkan saya, merasa diri dia itu paling pintar di sepak bola. Jadi begitu saya kasih instruksi di bench juga dia ikut juga ngoceh. Akhirnya saya berdebat.
Akhirnya saya nggak mau di situ lagi karena manajernya juga memang dekat sama saya gitu. Manajer itu apa kata saya gitu. Karena uang kontrak waktu itu juga saya membagikan uang dari dia, tapi saya membagikan kontrak gitu. Bagikan uang kontrak. 2010 itu saya hijrah ke Pontianak di klub saya dulu 2005. Jadi saya melatih di sana sebagai head coach. Di sana juga target saya bilang targetnya apa dulu nih? Kalau nggak ada target saya nggak mau. Cuma dong kalau pelatih nggak ada target. Target cuma hanya untuk bertahan di divisi 1 bang. Udah saya sana berangkat. Alhamdulillah prestasi di sana bertahan di divisi 1 dan ya waktu di SIA ini calling saya terus untuk saya kembali ke sana gitu. Karena apa? Mereka itu target ke divisi utama gitu. Waktu itu saya berangkat ke Pontianak, dia merekrut teman saya juga Tiestono Taufik gitu. Ya udah nggak apa-apa, bagus tuh, saya bilang ada Tiestono. Tapi saya nggak tahu lah, saya ditelepon manajer, mungkin ada masalah dengan Tias, cara kerja mungkin gimana gitu. Saya bilang kalau Tias itu bagus cara kerjanya gitu. Karena saya tahu dia kan gitu. Pokoknya aku nggak mau aku mau kau, kata kau kembali. Ini duit aku udah keluar banyak nih, tapi nggak lolos kayaknya ini. Oh gitu, ini bahaya nih kali. Kayaknya kita udah mau goyang nih kali. Akhirnya alhasil, oke lah bang, saya selesaikan dulu di sini bang. Udah berapa? Jangan pakai nunggu selesai, berangkat aja. Nggak bisa bang, ini hukum ceritanya nanti saya bilang. Kalau saya memutus hubungan kontrak tengah jalan. Alhasil saya bicara dengan manajer tim, saya bicara baik-baik di Pontianak. Beliau kasih ya, nggak apa-apa, jadi yang penting kita udah target bertahan di divisi 1. Nggak apa-apa Bang Ferry kalau mau ini nggak apa-apa. Oke, akhirnya saya kembali ya kan ke Jakarta, saya kontak, ketemuan di Jakarta. 2 hari kemudian saya langsung terbang ke Pekanbaru menuju ke SIA. Saya tanda tangan kontrak, dia siapkan uang, ini uang 1 M lebih, mau cari pemain, aku nggak mau tahu, yang pasti lolos promosi ke divisi utama. Lolos ya bang, sanggup kau? Sanggup. Betul, ya, apa kata niat saya bang? Tahiyatul aja ya. Cari pemain, saya cari pemain muda tapi yang mau kerja, bukan pemain muda. Saya nggak mau pemain senior saya pakai yang taunya duit. Saya itu orangnya tipe pekerja. Kalau kamu punya duit banyak, kamu kerja. Jadi saya cari tipe pemain yang pekerja, bukan pemain yang cari uang gitu. Saya cari pemain tipe pekerja, saya bayar. Kenapa? Dia kerja ya saya bayar. Alhamdulillah saya promosi waktu itu divisi utama lolos. Tahun 2000. Tahun 2011. Ya. Nah, waktu 2011 itu juga saya juga diiming-imingin oleh U21-nya Pelita Bandung Raya waktu itu. Saya bilang saya nggak mau, saya fokus kemarin. Saya nggak mau kerjaan saya. Akhirnya setelah itu saya lolos. Bubar juga akhirnya sih gitu. Saya kembali punya cerita 2 bulan kemudian, yaitu kasus bupatinya gitu. KPK kan gitu. Akhirnya diganti bupati, saya kembali lagi, kira saya bupatinya enak ya, suka bola. Tadi kan bupati benar-benar hobi bola. Suka bola. Nah, pindahnya bupati yang baru hobinya sepeda. Nah, disitulah saya mulai udah main, disitulah mulai nyendat gaji. Jadi gaji 3 bulan, 5 bulan belum dibayar gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri waktu itu kan. Mengundurkan diri, udahlah. Habis dari situ udah. Tidak menjadi pelatih lagi. Tidak menjadi pelatih lagi. Setelah itu saya nganggur di rumah. Alhamdulillah ada tawaran lagi dari Pak Marco. Ya, Pak Marco yang di Eskol ya, sebagai dia itu kan jadi manajer Pelita Bandung Raya. Saya dihubungin, saya bilang kenapa harus saya? Saya bilang di situ kan ada beberapa asisten pelatih, ada Nova, ada siapa gitu. Pelatih waktu itu kan Dejan Antoni. Kalau saya jadi asisten terlalu banyak. Saya ditugaskan jadi apa? Bang Ferry di sini kan senior Bandung Raya, ya kan. Maksudnya figur lah di sini ya. Di figur Bandung Raya. Sebenarnya juga ini cerita politiknya juga sebenarnya ya. Karena kenapa saya direkrut di Pelita Bandung Raya ya juga menjaga di situ biar supaya Persib ini tidak menggoyang di situ. Karena saya hubungan sama Persib juga dekat baik kan. Nah, di situ saya ditugaskan menjadi motivator ya, pemain muda yang inilah bang, katanya yang ngunjak kembali bandel itu urusan pokoknya saya serahin sama abang. Oh beres, saya bilang. Abang kan orangnya keras, tegas. Oh, itu beres tugas saya. Udah. Jadi situ saya merangkap asisten yang motivator. Alhamdulillah pemain mudanya nggak kurang ajar.
Pemain-pemain sekarang itu yang saya kasih tahu, saya kasih arahan nggak kurang aja. Sebelum saya masuk mereka udah lagunya udah kayak Siapa-siapa nih? ya, di situ ada Dolly Gultom ya, banyak lah, ada apa apa tuh lupa saya namanya. Ada Peli apa Peli apa sih? Peli lupa saya. Pokoknya ada beberapa pemain muda yang bandel lah, nyanyi lah, ada yang baik juga. Cuma yang bandel-bandel juga mereka sering pulang malam pagi, tapi begitu main kecele gitu. Dia bilang kalau emang kamu menjadi bandel sekalian, kamu jangan bandel di luar, bandel di lapangan. Itulah namanya sebuah pemain yang benar-benar jiwa pemain yang ini. Seperti saya dulu, saya sebenarnya nggak mau bicara dulu. Saya dulu juga gitu, bandel di luar, saya bandel di lapangan, bukan bandel di luar saya cengeng di lapangan, saya bilang. Ya, itu kamu harus bisa tunjukin, apalagi kamu orang Medan, saya bilang. Kalau jiwa kamu cemen main bola, mending dia pakai rok, saya bilang. Jadi mereka melihat saya itu sungkan. Jadi saya tahu mereka tuh kalau mau pergi malam tuh pelan-pelan nyelinap ya kayak saya dulu juga gitu. Tetap pulang pagi gitu. Tapi setelah dari itu kan asisten tuh, kemudian kata abang juga menjajaki sebuah usaha, ada yang namanya horden, jualan segala baju ya, kaos, tapi gagal gitu, itu dibohongin orang. Ya waktu itu memang saya bantu istri, buka toko hordeng di. Itu tahun berapa? Oh, setelah saya main bola lah ya. Oh, 2006-an. Ya. Waktu itu pusat tokonya itu ada di Pasar Lenteng Agung. Itu situasinya bagus banget ya di perempatan pasar gitu. Udah mulai maju sih. Anak buah saya juga udah banyak, udah sekitar 40 lebih. Ya memang mungkin udah bukan jalannya saya di situ kali ya. Dibohongin juga, yang ngebohongin juga nggak jauh-jauh ya anak buah saya. Tapi dibohongin dalam arti? Ya dibohongin dari keuangan, dibohongin dari bahan gitu loh. Jadi ya udahlah, memang kita bukan di situ kali jalannya. Dari situ kita banting setir lagi, buka usaha kaos. Jadi saya juga dibohongi sama teman-teman saya juga. Jadi untungnya belum ketahuan, modal udah habis gitu loh. Jadi saya bingung juga gitu. Jadi di pertengahan jalan udah bubar aja gitu. Saya bilang ya udahlah, memang bukan jalannya, kita ikhlasin aja. Sama istri saya bilang ya udah kita ikhlasin. Ya namanya rezeki kan udah diatur semua kan. Tapi kalau buat usaha horden segala itu kan kerugian mah bisa sampai ratusan. Iya betul. Ya kalau kita udah nggak mikir saya kerugian sampai ke situ, saya nggak mikir kerugian berapa. Alhamdulillah memang dikasih jalan. Sekarang ya alhamdulillah saya ada sedikit bisnis kecilan kayak catering ya gitu, catering online gitu. Catering online, saya mendukung istri karena istri ini juga sebenarnya bukan tukang masak, bukan kopi gitu. Saya bilang otodidak gitu. Jadi dia masak apa itu dia ngerti, tahu gitu. Dan orang memang udah yang namanya lidah itu masakan siapa tuh yang dia makan tuh tahu. Kalau daerah rumah saya itu tahu, daerah RT saya, RW saya tahu. Oh ini masakan sini gitu. Iya. Gitu. Kenapa saya bawa ke sahabat saya, senior saya yang tadi saya bawa pepes gitu itu promosi aja gitu. Berarti hal ini juga ya mana tahu ke sana kan nggak boleh tuh katanya. Maaf ya katanya ini teman pesennya ya buat ini ya boleh tuh. Saya juga udah ke teman-teman segala sesinya juga udah promosiin, teman-teman juga mendukung. Udah kan. Ada yang pesen juga nanti buat barokah, Jumat barokah kan ada yang pesen beberapa orang. Berarti boleh dibilang jadi asisten nih udah vakum nih. Ya. Udah vakum berarti usaha saat ini bantu usaha istri untuk memperbesar catering ini lah, karena mau promosi juga gitu ya. Nah, dari perhatian dari federasi misalnya itu ada atau gimana? Ya kalau untuk perhatian dari pemerintah kepada kita ini, itulah sekarang ini makanya kenapa selalu saya bilang pada junior yang sekarang kesempatan yang ada jangan disia-siain ya seperti kita dulu lah ya. Kita mungkin ada kesempatan tawari kerja nggak mau asli main bola gitu. Nah kita selama di tim nasional ini untuk perhatian pemerintah juga kurang gitu. Kita juga bukan meminta timbal baliknya dari pemerintah, enggak. Jadi pemerintah juga harus tahu selama kita berjuang buat tim Indonesia, buat bendera merah putih ini di luar, beliau juga harus melihat gitu. Kita pernah juara ini, pernah menyumbangkan ini
menyumbangkan tenaga buat bangsa, beliau juga harus tahu. Kita nggak minta timbal baliknya, mereka juga harus sudah tahu, sudah harus tahu gitu. Kita tetap waktu itu dapat juara SEA Games, kita dapat santunan seumur hidup selama waktu itu 50.000. Ya kan 50.000, kita protes dong. Protes kok 50.000, zaman sekarang 50 ya per bulan 50.000 kan. Nah, kita protes sampai detik ini juga kita ditambah cuma 100.000. Ya kan 100.000 itu juga kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Ada setahun 2 tahun nggak masuk kan gitu. Ada setahun 2 tahun. Ada setahun 2 tahun. Kenapa kita tidak diinformasikan dirubah itu punya rekeningnya. Jadi tadi BNI jadinya ke Mandiri, ya kan bingung kan gitu. Nah, jadi sampai sekarang juga beberapa pemain juga banyak ada yang nggak masuk. Gitu. Ya saya rasa untuk perhatian dari santunan seumur hidup itu nggak pantas lah 100.000. Itu ya mungkin kalau buat saya kan orangnya perokok, kalau buat rokok aja bensinnya bolak-balik udah habis. Belum. Kalau itu nggak limit, kalau limit kan ribet kan. Nah jadi udah kita juga waktu itu dapat apresiasi dari Pak Menpora juga, Menpora yang sudah masuk KPK kemarin ya. Kita dapat waktu itu 40 juta gitu. Tapi itu kan nggak seberapa lah kalau dibandingkan dengan kita menyumbangkan tenaga kita. Itu 40 per orang. Per orang di seluruh setiap atlet, cabang atlet. Ya saya rasa alhamdulillah itu ya, jadi ya kita syukurin aja lah. Tapi ya setidaknya untuk anak-anak sekarang ini ada kesempatan yang harus mereka ambil. Kesempatan dalam kesempatan bekerja ya, bukan bekerja cari uang atau iklan atau iya atau bukan masalah iklan. Maksudnya pekerjaan apalah untuk masa depan dia. Jangan mengandalkan memang sepak bola ini sekarang ini menjamin untuk masa depan dia. Ya itu kesempatan itu jangan dia sia-siain. Bang, abang dulu ada cedera virus mata, kemudian ada dan saat membela timnas ya. Nah, dan itu abang berubah kocek sendiri ya dari dulu. Itu saya waktu cedera kelopak mata saya itu waktu SEA Games Singapura itu kebetulan kan manajer itu waktu itu Pak Nirwan Bakri 91 ini. 91 ya. Waktu di Singapura saya bicara sama beliau, Pak, ini penyangga saya gini. Waktu saya sebelum berangkat ke Singapura SEA Games 93 itu saya di rumah sakit Pondok Indah, tapi dibiarkan aja gitu, dibiarkan tanpa operasi, disuruh istirahat total. Bilang ini harus operasi, nggak bisa karena penyangga saya ini udah pecahnya udah hancur gitu, penyangga mata tulang. Akhirnya dioperasi, Pak Nirwan bantu lah. Pak Nirwan bantu itu juga nggak ada orang presiden yang membantu saya, nggak. Saya jalan sendiri dengan temannya Pak Nirwan berdua masuk rumah sakit, operasi, malam operasi, bisa pagi saya pulang. Iya, itu dibantu oleh Pak Nirwan Bakti. Nah, yang gocek saya habis sendiri itu waktu itu saya cedera lutut. Setelah saya cedera 97 itu saya nggak ikut, saya mengundurkan diri dari SEA Games, saya nggak diperhatikan sama sesi dari situ. Ya, saya berobat sendiri. Itu kalau dikatakan berapa juta, saya bilang saya nggak hitung juta aja. Bagaimana kaki saya sembuh sampai 97 dari sekarang ini juga nggak sembuh kaki saya. Gitu. Ini bukti ya, bukti saya ngebela negara ini. Dari 97 sampai sekarang ini belum sembuh lutut saya. Tapi nggak sakit hati gitu ya? Buat apa sakit hati? Jadi semuanya kan kalau kita udah ikhlas, buat apa sakit hati? Kalau udah ikhlas. Ya kalau ibarat kata biarkanlah orang menjolimi. Nanti juga kan ada ininya. Biar yang di atas lah urusannya. Bang, ini tadi kan abang juga mengharapkan kalau ada pekerjaan silakan diambil untuk teman-teman. Tapi saat ini ya saya kurang tahu ya apakah proses perekrutannya yang kurang maksimal atau gimana, tetapi boleh dibilang totalitas pemain saat ini sangat jauh di bawah standar yang memang kita harapkan bahwa mereka adalah pilihan terbaik di Indonesia. Itu satu. Kemudian ya kita kaget aja ketika sudah terkenal kemudian muncul di Instagram banyak endorse ini akhirnya menurun. Nah, kritikan pedasnya untuk melihat ini. Ya kalau bicara sekarang ini pemain sekarang, kenapa saya bilang ambil kesempatan, karena sepak bola tidak menjamin untuk masa depan kita, ya kan? Ya karena sekarang ini banyak ya seperti iklan-iklan yang masuk, ya sudah menjadi pemain tenar, semuanya itu kembali. Indonesia ini sebenarnya kelemahannya itu cuma dua, fisik dan mental. Nah sekarang anak-anak sekarang ini yang kena ini mental. Kenapa saya bilang kena mental? Saya sudah beberapa kali bicara sama media. Kenapa di usia segini dia main bagus, pada usia dia masuk ke yang senior, kenapa dia 2-3 ke atas? Kenapa dia menurun? Itu tadi mental, karena dia belum siap, ya kan? Belum siap, dia di satu
belum siap mental dia di kompetisi. Ya kan, di pro belum siap dia main di pro. Kenapa? Kriteria seorang yang mampu dia main di pro itu tadi dari awal yang saya ceritakan, dari saya mulai main dari diklat ya kan, dari mulai senior sampai pro-nya kan. Itu yang buat mental kita kuat lawan senior, apalagi senior Indonesia tahu sendiri ya kan, kalau udah ngajari bukannya yang bagus ya jeleknya diajarin sama senior kan. Apalagi sekarang main bola begitu masuk ke media TV, nama dia udah tersebar ya kan, kepala dia udah kayak apa, kayak tampa, udah besar, udah lupa diri ya kan. Dia harus bisa menjaga itu, dia seorang figur terus bisa menjaga gitu. Ya kalau orang mau ngetop juga gampang, tapi bisa nggak dia mempertahankannya? Kalau dia nggak bisa, selesai. Anda kan gini, Mas mau jadi pemain ngetop gampang banget kalau menjadi orang ngetop ya kan? Cari aja Mas ini ulah apa ini cari ya kan, biar orang ngeliat jadi viral nih top. Tapi bisa nggak dipertahankan? Nggak bisa kan? Saya harus bisa mempertahankan karir, saya punya gaya, saya harus bisa mempertahankan. Motivasi itu yang saya gitu. Jadi cobalah, apalagi masuknya iklan kan, kayak Kuku Bima, kayak Indomie ya kan. Jangan itu masuk jadi mereka lupa diri dengan pekerjaan dia. Ya oke lah, dari iklan dia dibayar ya kan. Tapi iklan itu asalnya dari mana dulu kalau dia bukan jadi pemain? Iya benar. Gitu loh. Jadi dia harus juga mempertahankan. Jadi buat adik-adik ini selalu semangat lah terus gitu aja lah. Jangan terlalu puas diri. Ya, kalau pesan saya untuk sekarang, adik-adik sekarang ini jangan terlalu puas diri. Jangan terlalu puas diri, lebih bagus merendah lah. Untuk sukses Piala Menpora ini, bahwa ini adalah salah satu ajang pramusim dan menjadi standar bagi kepolisian itu memberikan izin ke sana. Ya, pesan-pesan saya, alhamdulillah sekarang sudah mulai sepak bola Indonesia ini sudah mulai berjalan ya, atas izin dari Kapolri ya. Tetap di dalam kompetisi ini, dalam Piala Menpora ini tetap protokol kesehatan tetap dijaga, ya, sportivitas tetap dijaga. Mudah-mudahan untuk kedepannya PSBB ini hilang, Covid juga hilang, kompetisi Indonesia, Liga Indonesia ini berjalan kembali dan ramai kembali. Jadi sepak bola tidak mati suri. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Sukses. Itulah dia Dejan. teman-teman, sahabat WK dan sahabat Tribun News. Bagaimana kisah yang luar biasa ya, dan sangat memotivasi tentunya, dan sangat akan disayangkan sekali apabila pemain muda saat ini tidak bisa mengikuti jejak dari legenda timnas Indonesia seperti Peris Andria, salah satu top skor dan kebanggaan Indonesia seharusnya. Dan apabila motivasi seperti itu, saya yakin Indonesia akan masuk ke Piala Dunia dan berprestasi. Kita tunggu. Jangan lupa subscribe ya.